mengatakan saya ini perempuan yang lemah. Apa boleh buat? Terserah. Setidaknya saya sudah mencoba percaya pada artikel-artikel yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih kuat dibanding laki-laki. Bukan masalah fisik, melainkan dalam mengelola perasaannya. Menurut artikel yang saya baca, perempuan itu lebih kuat dalam menanggung tragedi. Ya, apa urusannya tulisan itu benar atau tidak? Yang penting itu berguna buat saya. Sial, dia datang lagi. Pergi! Pergi kataku! Pergi! Anda dengar suara hujan itu? Anda dengar suara musik tadi? Anda pernah melihat seorang renta yang tidur diselimuti oleh suara radio dan televisi sekaligus? Itulah, pada dasarnya, setiap orang takut terhadap suara hatinya sendiri. Mereka membutuhkan alat untuk bisa menandingi suara hatinya sendiri yang parah. Kita membutuhkan suara pasar malam untuk membunuh kesunyian. Jangan sisakan ruang dan waktu hanya untuk dikunjungi kesunyian. Tikam kesunyian itu. Bunuh rasa sepi yang mengiris itu. Dan saya pun mulai mempercayai itu. Saya menyusun ruangan saya, interior maupun eksterior, dengan tata suara yang berpusat dari satu suara. Saya tak khawatir lagi malah menyerbu ruang dan membawa ingatan atas tragedi itu. Tiba-tiba saja saya hadir di depan banyak orang karena seorang teman mengumumkannya. Awalnya saya heran dan ya, sebagaimana Anda tahu, korban pasca regresi sulit untuk mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Ketakutan, minder, tubuh lemah, mudah sakit, gamang pada masa depan. Demikian pula dengan saya. Tetapi ketika satu kali saya terpaksa berbagi cara, metode, dan orang itu seperti dibangkitkan dari kubur, saya merasa takjub. Saya merasa ternyata hidup saya berguna. Terlebih
Terlebih lagi, saya tidak tahu bagaimana jalinan peristiwanya. Tiba-tiba saja cara saya ini sudah menyebar. Dan tak tanggung-tanggung saya mendapatkan anugerah nama. Maaf. Sekali lagi maaf. Mereka menjuluki saya Sitar, sang pembunuh. Ternyata saya bisa. Saya bisa. Siapa bilang saya akan jatuh ke dalam jurang kehancuran? Siapa bilang saya akan mampus ditinggal oleh laki-laki keparat yang menghancurkan hidup saya, membunuh karakter saya, dan membawa lari darah daging saya? Lihatlah, sekarang saya sudah bisa bangkit berdiri dan menemukan kehidupan baru. Saya telah mendapatkan nama Sitar, sang pembunuh. Mereka tak akan bisa mempermainkan saya, apalagi membunuh saya. Sayalah yang akan menjadi pembunuh mereka. Tapi sungguh, meski nama saya telah bergaung sebagai Sitar sang pembunuh, saya bukanlah orang yang konsisten. Saya memang tak bohong dengan metode itu. Tetapi saya juga tak bisa menipu menjadi orang yang sempurna. Dan pada akhirnya saya hanya bisa memaklumkan bahwa ini semua hanya upacara sosial, sandiwara sinetron. Di satu pihak ada orang yang butuh hiburan, di pihak lain ada yang menghibur. Tepuk tangan dan selesai. Ini bukan kebenaran. Laki-laki jahanam itu sungguh memikat hati saya. Mata saya diselubungi oleh keindahan semu, sehingga saya tak bisa merasakan kebenaran itu. Dan pada akhirnya semua terbongkar pada tahun kedua. Setelah saya melahirkan seorang anak, anak yang kemudian dirampasnya pula. Lalu apa? Apa yang tersisa dari saya? Memar di muka dan tubuh masih bisa terukur. Bagaimana dengan memar di hati? Kehilangan anak, dianiaya, dibunuh karakter saya, hingga saya tidak bisa meyakini bahwa diri saya ini ada. Sampai ia meninggalkan saya dengan merenggut buah hati saya. Saya berada di 13 derajat di bawah nol. Siapa? Siapa yang sanggup hidup di bawah suhu tekanan itu tanpa perlindungan apapun?
Dan rupanya, inilah kodrat manusia. Ketika ukuran itu melonjak naik, naik pula ambisi dan keinginannya. Saya pun tak cukup percaya. Bagaimana mungkin saya bisa hidup dengan kehilangan darah daging saya? Semakin nama saya dikenal sebagai Sitar sang pembunuh, semakin dalam keinginan untuk membuktikan label itu secara otentik. Apakah saya sungguh-sungguh seorang pembunuh yang perkasa? Ya, aku adalah pembunuh. Aku adalah pembunuh yang perkasa. Iya kan? Aku pembunuh kan? Iya kan? Ternyata dendam itu tak bisa saya tebus. Tak bisa saya redakan. Saya ingin perlawanan yang nyata. Meski orang-orang telah melabeli saya sebagai Sitar sang pembunuh, pada dasarnya saya tak bisa membunuh dendam dan rasa sepi yang mengiris ini. Semua ini hanya omong kosong. Bangsat! Omong kosong orang sakit. Ya, kebijaksanaan hanyalah milik orang sakit. Saya tidak
takut.